Pemrograman domestik. Ada yang namanya pemrograman domestik ya? Oh gitu. Pak Bambang katanya peserta belum di-allow untuk mengubah namanya. Oh sudah. Oh, terlewat. Oh, terlewat. Tadi saya lupa dicek itunya merubah nama. Coba kita mulainya jam 4 ya. Ini sekarang masih ada 8 menit lagi. Sambil nungguin yang lain kumpul. Oke, suara sudah cukup jelas. Ya, terima kasih sudah diberitahu. Ini ada yang pernah ikut tantangan Bebras sebelumnya tidak ya dari adik-adik sekalian? Ada yang nanya Pak, apa itu Bebras katanya? Oh, apa itu Bebras? Cerita lagi Pak. Apa ya? Kalau pengen tahu Bebras bisa dibuka di translate Google.com, masukkan Bebras auto detect language ke bahasa Indonesia. Nanti ketahuan siapa dia. Nih sama anak saya di sini. Berikut ya nggak apa-apa. Nanti kita bareng-bareng untuk bermain bersama. Apa itu? Mana nih? Kita matikan dulu. Halo adik-adik semua. Ada yang pernah tahu Olimpiade Informatika nggak? Pengen tahu aja sih. Yang mungkin udah kelas 11 atau 12. Mungkin ada yang pernah ikutan. Di chat aja ya, pengen tahu aja. Kalau mungkin belum pernah ikut Bebras, tapi pernah ikut Olimpiade Informatika, itu sebenarnya lebih susah Olimpiade Informatika daripada Bebras. Tahu Kak, tapi belum pernah ikut Olimpiadenya.
Oke. Belum pernah. Seenggaknya udah tahu tuh udah bagus sih. Pernah dengar ya? Pernah dengar tuh udah bagus. Nanti di sini ada yang akan sharing terkait ini kok, apa namanya, Bebras juga. Yang pernah ikutan kan ya? Yang pernah ikutan Bebras nanti akan sharing di sini. Ini dari sekolah mana aja ya? Kalau lihat pendaftarannya, kata Bu Ade malah kebanyakan dari luar Bandung. Oh, dari luar Bandung. Yang dari Bandung ada? Oh, SMP SMA Telkom apa? Makassar, wah jauh ya. Saya nggak bisa lihat nih, harus saya katakan. Al-Falah Bandung, Bekasi Utara, SMAN 1 Babakan, dari Cirebon, dari Bandung, SMPN 1 Babelan, SMP 3 Jakarta, oke. SMP Telkom Makassar, wah jauh ya. SMPN 3 Jakarta, SMA PL Jogja, ada juga dari, oke, SMP 3 Jakarta banyak ya. Ada Zahwa, kemudian ada Cecilia, kemudian ada Fatia Ayumi. Mungkin boleh share di chat ya, sekolahnya dari mana aja. Iya, nih, saya nggak 3 Jakarta semua. Wah, SMP 3 Jakarta banyak ya. SMPN 2 Bandung, akhirnya ada yang Bandung. Tadi juga ada di atas ya, 19 betul. Semarang, SMKN 13 Bandung. SMP 18 Semarang, oke. SMPN 3 Jakarta. Lab School Tangerang Selatan, 42 Bekasi, oke. SMAN 24 Bandung. Oke, ini di Ujung Berung ya SMA-nya. Kalau nggak salah SMA 24 tuh. Saya kalau yang Bandung lumayan ngerti lah lokasi-lokasinya. MTS Zakaria Bandung. Oke, ini juga dari Bandung. SMP Telkom Bandung. Akhirnya ada lagi yang dari Bandung. Ada yang... Oke, sudah Oke. jam. Sudah jam 4 ya? Ya, sudah jam 4. Sudah berapa orang ini? 74. Nggak apa ya, kita mulai saja. Bu Ade sudah ada? Sudah masuk ya? Yang mau sharing sudah masuk juga ya nanti? Nah, oh itu tuh yang Udah dada-dada. masuk. Udah masuk. Udah saya Alicia ya? jadi host dah. Oh, oke. Oke. Ya, siap-siap ya. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally. Hari ini kita kumpul nih ya, campur ya. Kalau kemarin tuh hanya SD saja. Nah, sekarang SMP dan SMA. Pasti ini baru pada pulang sekolah ya. Mudah-mudahan masih kuat gitu ya matanya. Karena biasanya anak saya kalau habis sekolah online gitu udah tepar gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan apa sih tantangan bebas itu gitu ya. Nanti kita akan kenalan, ada ini Kak Alicia Listia dari
SMA 3 Bandung ya, itu akan sharing karena Kak Alicia itu pernah ikutan Bebras gitu. Jadi nanti Kak Alicia akan cerita kayak apa sih Bebras gitu ya. Nanti setelah itu kita juga akan lihat contoh-contoh soalnya kayak apa gitu. Tadi saya baca di chat katanya udah ada yang lihat susah gitu ya. Nah, nanti supaya melek, supaya pada bangun, di tengah-tengah kita akan ada kuis berhadiah gitu ya. Jadi siap-siap nanti cepet-cepetan jawab di chat. Eh, Nanti lihat waktunya lah ya. Kalau waktunya terbatas, kita cepet-cepetan di chat saja untuk menjawab. Oke, kita mulai saja. Mungkin sharing dari Kak Alicia ya. Mungkin banyak yang pengen dengar apa sih tantangan Bebras kayak apa sih gitu ya. Yuk, silakan. Ya, halo semuanya. Nama saya Alisa Listiawardani dari SMA Negeri 3 Bandung. Saya itu pernah ikut Bebras pada tahun 2018 saat saya masih kelas 10. Gitu. Dulu tuh sebenarnya saya ikut ini event. Dulu belum ada Biro Tell You ya. Jadi dari Bandung saya ikutnya ke bironya Polban. Politeknik Bandung. Waktu itu ada acara dari Polbannya ya, UKM Polban itu computational thinking. Kebetulan saya ikut, terus kebetulan saya dapat juara. Terus ditawarin, mau ikut Bebras nggak nih? Gitu. Dari situ saya, apa nih Bebras? Kayaknya kayak ramai gitu kan ikut Bebras. Ya udah saya coba. Terus ternyata saya dapat 5 besar nasional gitu. Gimana, keren nggak? Gimana tuh caranya biar bisa Iya. Ya. Kalau sebenarnya sih Bebras itu kan soal-soalnya itu melatih kita buat berpikir secara kritis dan logis ya. Jadi menurut saya sih banyak-banyakin latihan soal aja sih yang mirip-mirip gitu. Dulu berapa tuh? Latihan soalnya kira-kira berapa lama, terus berapa banyak dalam sehari meluangkan waktunya kayak gitu-gitu. Kebetulan saya ikut tahun lalu itu jaraknya cuman beberapa hari dari lombanya gitu kan. Dulu belum WFH ya kita semua, jadi harus ke bironya. Itu cuman 2 hari. Saya dikasih tahunya itu 2 hari sebelum hari H, itu saya latihan terus setiap hari. Seharinya berapa lama tuh kalau cuma 2 hari? 2 hari ini juga ya? Tapi biasanya 3 atau 4 paket. Tapi saya kan belum familiar dengan soalnya. Jadi walaupun saya yang SMA, saya nyoba dari level SD. Jadi kayak bertingkat gitu. Oke. Ada lagi nggak yang mau di-share kira-kira yang mungkin bermanfaat buat adik-adiknya yang mau ikutan Bebras ini? Ini adik-adiknya atau kakak-kakaknya ya? Belum tentu adik-adiknya ya? Saya sih punya saran kalau mau ikut, itu harus teliti. Soalnya kadang-kadang soalnya suka menjebak atau ada sesuatu yang beda gitu. Kadang-kadang itu jadi yang salahnya di situ. Udah sih. Oke. Ini kita buka sesi pertanyaan nggak ya? Ada yang mau nanya ini? Boleh sih, kayaknya biar agak seru sedikit ya, biar nggak terlalu ngantuk. Nanti ada yang boleh tanya ke Kak Alicia yang barusan sudah sharing terkait tantangan Bebras. Boleh raise hand di Zoom, bisa raise hand ya nanti ya. Nanti akan kami unmute dan kemudian boleh perkenalkan diri dari sekolahnya dan pertanyaannya boleh diajukan. Jangan malu-malu ya. Coba kita cek, ada nggak nih yang raise hand? Ada yang mau nanya? Atau kalau malu, kalau malu cara, tuh ada tuh, Ihsan.
Oke, ini Ihsan ada bentar. Tapi kayaknya nggak ada mic-nya tuh. Ada nggak mic-nya? Cuma ada videonya aja. Assalamualaikum, Bu. Oh, ada. Oh, ini siapa nih? Ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adha, Iqbar. Ya, boleh tanya. Silakan. Ini meeting Bebrasnya bahas apa, Bu? Ini nanyanya ke siapa nih? Ke Ibu. Atau ke Alicia? Ke Ibu. Ke Alicia aja yang udah pernah. Alicia kemarin pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia. Indonesia ya? Indonesia. Ada lagi yang mau ditanyakan selain bahasa? Ihsan nih angkat tangan tapi enggak. Ada latihannya yang dari bahasa Inggris ya, dari Olimpia itu latihannya bahasa Inggris. Oh, internasional kan ya. Ini yang angkat tangan banyak nih. Oh gitu. Boleh. Terus sekarang Ihsan udah ada mic-nya. Oke, Ihsan boleh tanya nih. Silakan Ihsan, sudah dibuka kok itu mic-nya. Bisa mic-nya sudah dibuka ya, silakan. Ya, untuk Fahriyah sama Damar sabar dulu. Oke, silakan bertanya. Kenapa, Pak? Ya, ini mau bertanya ke siapa, Ihsan? Nggak ada kayaknya, Pak. Oh, nggak ada. Oke. Ya, next. Baru masuk juga, Pak. Kepencet mungkin. Kepencet mungkin ya, oke. Kita ke Damar tadi. Damar ya? Damar kok? Tadi saya lower hand-nya nggak sengaja. Coba mana? Oh, mana Damar? Cari dulu Damar ya. Damar. Oh, udah kok. Udah kebuka itu mic-nya. Tinggal bicara. Okay. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak, Bu, Kak. Saya ingin bertanya nih. Boleh. Kakak tadi itu ikut Bebras Kak Alicia. Pada tahun berapa ya? 2018. Oh, dan Bebras itu dimulai pada tahun berapa? Bebras itu kalau nggak salah pertanyaan kuis deh. Itu 2016. Saya latihannya dari paket 2016. Oh. Apakah saya boleh bertanya kembali? Boleh. Kakak itu angkatan tahun berapa ya? Lahirnya maksudnya tahun berapa lahirnya? Saya lahir tahun 2003. Sekarang 12. Oh. Baiklah, terima kasih atas infonya. Sama-sama, Damar. Ini kalau kalian penasaran terkait Bebras Challenge, sebenarnya bisa lihat di di internet juga udah banyak ya. Jadi Bebras Challenge itu semacam satu challenge yang diadakan di seluruh dunia yang jadi anggota gitu ya. Jadi setiap negara akan punya soal-soal sendiri yang soalnya diberikan dalam bahasa negara tersebut gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau nggak bisa pakai bahasa Inggris, nanti soalnya dalam bahasa Indonesia. Coba tadi saran dari Kak Alicia yang udah dijelaskan, akan lebih baik kalau kalian nyoba soal yang berbahasa Inggris gitu, karena itu macam-macam soalnya nanti gitu ya. Oke, berikutnya mungkin ke Fahriyah ya, yang ini sudah angkat tangan dari tadi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya kalau tantangan Bebras seperti ini tuh soal-soalnya tentang apa saja ya? Oke. Ya, dijawab sama Kak Alicia nih. Soal-soalnya itu kebanyakan tentang logika. Jadi nanti ada contoh soalnya ya? Ada. Nanti ditunjukkan contoh soalnya. Iya, ada contoh soalnya. Tapi kebanyakan itu tentang logika sama ada matematikanya sedikit. Gitu. Tapi nggak susah-susah kok matematikanya. Nggak harus ngafalin rumus ya? Nggak harus ngafalin rumus. Logika. Ya, terima kasih, Kak.
Oke, sama-sama. Silakan, ada yang mau tanya lagi nggak tadi? Ini ada pertanyaan di chat dari Zahwa ya. Mau tanya tentang lombanya itu kan 3 hari dan waktunya berapa lama? Mungkin di sini Bu Seli bisa bantu. Nanti ya habis ini ya. Nanti ya. Ini kita akan ada akan dijelaskan juga sih. Itu mungkin satu orang lagi tuh siapa? Bashir ya dari Manfaat. Oh, ini yang resen ada nambah 2 sekarang, ada 2. Ada Anissa sama siapa yang duluan tadi ya? Saya lupa ngeliat. Bashir. Oh iya, Bashir. Iya. Saya ingin bertanya, yang paling membedakan antara Bebras yang versi yang bahasa Indonesia dengan yang bahasa Inggris apa, Pak? Paling membedakan paling dasarnya itu. Jadi sehingga direkomendasikan untuk memilih bahasa Inggris, kenapa, Pak? Oke. Bahasa Indonesia. Ya, kalau apa namanya, yang membedakan secara jelas gitu ya, itu yang jelas bahasanya beda. Kalau yang dalam bahasa Indonesia jelas dalam bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris dalam bahasa Inggris. Hanya saja tadi sebagaimana saran dari Kak Alicia, kalau mau latihan soal jangan hanya terpaku dengan soal-soal yang ada di Bebras Challenge dalam bahasa Indonesia, karena itu terbatas juga ya. Kan Bebras di Indonesia sendiri itu baru ada belum terlalu lama juga. Nanti kalau kalian mau lihat soal-soal lain yang bisa dibilang lebih menantang gitu, itu ada soal-soal dari negara-negara lain. Misalnya negara-negara Eropa itu nanti soalnya kelihatannya sederhana, tapi ternyata penyelesaiannya bisa luar biasa ini ya, luar biasa. Jalan ceritanya tuh menarik. Jadi nanti saran saya buat kalian seperti itu. Oh, ini ada pertanyaan di chat dari salah satu peserta kayaknya. Ini Chelsea yang tanya. Chelsea nanya, Kak Alicia, kakak kan ranking 5. Katanya itu kira-kira salahnya berapa pas ngerjain soal. Nah, ini menarik nih buat Kak Alicia ya. Kak Alicia, kakak kan ranking 5 katanya. Itu kira-kira salahnya berapa pas ngerjain soal? Oke. Aduh, salah berapa ya dulu saya? Kalau nggak salah saya salah 4 atau 3. Dari 20 atau 25 ya? Iya. Ya, sekitar 20 sampai 25 soal. Itu pertanyaannya Chelsea. Kalau pertanyaan terkait soal nanti abis ini kita ada penjelasan nanti ya terkait soalnya dari mana dan bagaimana gitu. Ini ada pertanyaan yang menarik juga dari, saya baca yang di chat dulu sebentar ya, dari Aisyah yang apakah lomba Bebras ini soalnya menyangkut pramuka? Jawabannya enggak ya, enggak selalu menyangkut pramuka, tapi menyangkut berang-berang sih. Nanti ada berang-berang yang akan banyak jadi tokoh. Gitu. Tadi ada yang mau tanya juga ya, tapi belum sempat di ini unmute mungkin. Siapa tadi? Saya lupa. Yang apa, yang raise hand atau apa? Raise hand barusan. Lupa saya. Setelah Bashir tadi ada yang... Siapa yang mau tanya lagi? Boleh lah yang nanya. Lewat ini aja ya. Raise hand aja biar lebih cepat. Udah nggak ada sih kayaknya. Udah nggak ada ya? Kita ya ini langsung dulu ya. Ke penjelasan utama aja deh kalau gitu. Oke. Oleh. Terima kasih ya Kak Alicia, tapi jangan pergi dulu ya, nanti siapa tahu di belakang ada yang mau nanya lagi. Oke, terima kasih. Buat tadi yang nanya saya salah berapa, itu saya skornya 82. Saya lupa berapa. Tapi saya lihat tadi skornya 82. Oke, makasih Kak Alicia. Oke, nah sekarang buat yang penasaran soalnya tadi kan ada yang nanya ya kayak gimana sih gitu. Nah ini salah satu contoh soal untuk level SMP. Ya kan ini kan sekarang ada 2 ya, nanti ada 2 contoh soal, yang satu buat SMP, yang satu buat SMA. Oke, coba dilihat dulu sebentar.
Jadi ceritanya ini ada yang namanya Lucia, itu yang di highlight kuning. Lucia dan teman-temannya itu terdaftar di sebuah jaringan sosial, gitu, media sosial, yang digambarkan sebagai jaringan seperti itu ya. Jadi ada kotak-kotak, terus ada garis-garisnya gitu. Nah, garis itu artinya pertemanan antara dua orang gitu. Jadi kalau ada misalnya Monica nih, mana nih Monica yang ini? Itu kan dia ada garis tuh ya ke Lucia ya. Oh, berarti Monica itu temannya Lucia gitu. Tapi Alex, mana Alex? Oh ini. Alex ini bukan temannya Lucia gitu, karena dia tidak punya garis yang menghubungkan antara Lucia dengan Alex gitu ya. Oke. Nah, aturan yang berlaku adalah seperti yang dua itu. Jadi kalau misalnya ada yang berbagi foto, ada seseorang berbagi foto dengan temannya, maka temannya itu dapat mengomentarinya gitu. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang bisa memberi komentar pada foto, maka semua teman-temannya bisa lihat komentarnya gitu, dan bisa lihat fotonya juga, gitu ya. Jadi yang bisa ngasih komentar itu cuma temennya aja, tapi nanti kalau dia kasih komentar, teman-temannya yang lain itu bisa lihat komentar dan fotonya. Tapi dia cuma bisa lihat aja, nggak bisa dikomentari. Nah, pertanyaannya yang diberi background biru itu. Kalau misalnya Lucia ini mengunggah sebuah foto, maka dengan siapa dia harus berbagi agar Jacob tidak dapat melihatnya. Ada yang mau jawab dulu nggak? Bisa di chat. Lucianya mengunggah foto. Ini saya bisa coret-coret ya? Nggak bisa ya? Oh, bisa. Jadi Lucianya mengunggah foto. Nah, pertanyaannya adalah dia harus berbagi dengan siapa supaya Jacob nggak bisa lihat gitu. Oh, udah dia yang jawab ya? Coba kita lihat. Oh iya ya, ada jawaban ya. Saya lupa malahan. Dana, Michael, Eve. Oh, jawabannya A. Coba kita lihat ya kenapa jawabannya A. Oke, jadi pertama kali mungkin yang harus dilihat itu Lucia temennya siapa aja kan gitu ya. Lucia itu teman langsungnya itu ada, ini kita lihat aja ada 1. Kok nggak bisa ya? Bentar. Ada 1, bisa. 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Tinggalan 1 lagi. Ya, jadi tangannya ada 6 gitu. Jadi Lucia dia punya 6 orang teman yang dia bisa share gitu, berbagi gitu. Nah, tapi katanya syaratnya Jacob itu nggak boleh lihat gitu. Artinya dia harus share foto ke temennya dia, temennya Lucia, tapi tidak boleh temennya Jacob gitu, supaya Jacob tidak bisa lihat gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung sih, bisa coba satu-satu sih sebenarnya ya. Dicobain aja satu-satu. Kalau misalnya pertama, Lucia nggak mungkin kan share sama Jacob gitu, itu udah pasti gitu. Karena kan nggak boleh dilihat sama Jacob, jadi pasti nggak mungkin dia share dengan Jacob gitu. Nah kemudian kalau misalnya dia share dengan Peter, berarti kan Peter ini karena Peter ini temannya Jacob gitu ya, jadi Jacobnya kita kasih gini ya, temannya Jacob siapa aja sih gitu. Maka nggak boleh juga gitu kan ya, berarti yang temannya Lucia dan temannya Jacob itu pasti nggak bisa, karena nanti Jacob bisa lihat gitu. Nah, terus siapa lagi nih? Misalnya Eve gitu. Eve tuh temannya Jacob bukan? Bukan gitu. Michael bukan. Kemudian Dana juga bukan. Nah, kemudian Monica. Nah, Monica ketinggalan kan saya. Monica itu temannya Jacob juga gitu. Jadi tinggal 3 yang bukan temannya Jacob. Dana, Eve, dan Michael. Bener ya? Berarti jawabannya A ya. Oke. Nah, karena kelihatannya sudah mengerti, coba saya cek chatnya dulu. Ini banyak yang jawab ya. Udah banyak yang benar juga. Dana, Eve, dan Michael ya, yang A. Nah sekarang kita pakai soal, bukan pakai soal yang sama, pakai gambar yang sama tapi soalnya beda. Nah Pak Arzaki, saya boleh minta tolong dilihatin di chat siapa yang jawab duluan. Jadi ada 2 pertanyaan buat yang level SMP. Ini kita sih percaya-percaya aja, jujur ya. Karena nanti Bebras Challenge ini juga modalnya jujur gitu. Jadi
yang merasa SMP silakan jawab yang nomor 1 dan yang kedua. Yang merasa SMA jawab 2. Jadi kita akan ada 4 orang. Ini dimulai dari sekarang ya? Dimulai dari sekarang. Oke. Sama persis. Jadi tadi saya tidak tulis lagi, tapi sama persis. Ditulis aja di chat. Jadi yang itu yang SMP. Sebuah foto dengan siapa dia harus berbagi agar Lucy dapat melihatnya. Yang SMP sama yang SMA. Tulis saja. SMP jawabnya mau jawab yang nomor 1 atau yang nomor 2. Atau SMA mau jawab yang nomor 1 atau yang nomor 2. Berapa menit ya? Oh, tergantung ya. Kalau udah ada yang jawab boleh. Di chat ya jawabnya ya. Di chat aja ya biar cepat. Nah, tuh udah orangnya tuh. Mungkin tolong dikasih tahu ini soal yang SMP atau soal yang SMA. Dikasih tahu. SMP yang 1, SMP 2, SMA 1 atau SMA 2 gitu. Ini contoh jawabannya. Oke, ini ada dari Mariam. SMP 1, jawabannya Lena dan Charles. SMP 1, Lena dan Charles. Dari Mariam, apakah benar? Apakah benar? Saya juga belum nyari jawabannya. Ayo coba dilihat. Jadi kalau misalnya Jack, ini dibalik aja ya. Jadi kalau Jacobnya mengunggah foto, maka dia harus berbagi dengan siapa supaya Lucia nggak bisa lihat. Gitu. Nah Jacob kan temennya cuma 5 ya. Lucia, Monica, sama Peter nggak mungkin. Berarti Lena sama Charles. Udah benar tuh yang SMP nomor 1. Oke, Mariam pertama kali jawab ya. Dengan jelas gitu. Jadi jawab soal yang mana? Soal SMP yang kedua. Ini ada jawaban dari Iqbal, Lucia katanya. Lucia. Dengan siapa Jacob harus berbagi supaya fotonya dapat dilihat banyak orang gitu. Jadi yang paling banyak gitu. Nah kalau kita lihat di situ yang paling banyak punya teman kan Lucia ya. Lihat aja tangannya tuh yang paling punya banyak garis. Itu kan Lucia gitu ya. 6, ada 6 garis gitu. Jadi Jacob kalau mau fotonya banyak dilihat oleh lebih banyak orang itu dia share ke Lucia. SMA nggak ada yang jawab ini? Itu baru soal SMP dulu kayaknya sih yang lagi dijawab sama Iqbal barusan. Ini benar, Iqbal Habibi. Tadi yang pertama siapa? Pak Arzaki catat kan ya? Iya. Saya apa namanya? Catat di novel. Ini nanti yang apa namanya pemenangnya boleh rename namanya dari SMA mana atau SMP mana sekolahnya ya. Jadi yang pertama tadi ini adalah Mariam. Mariam menjawab benar, jawabannya adalah Lena dan Charles. Dan kemudian ini di chat yang berikutnya menjawab benar. Tadi itu adalah Iqbal Habibi. Ini jawabannya benar. Oke, yang SMA mungkin nggak ngerti gitu apa pertanyaannya. Jadi ada nggak sih temennya Jacob gitu ya? Yang kalau dia berbagi jangan-jangan nggak ada yang SMA. Ada kan ya? Oh iya ya. Ada nggak ya SMA? Oh ya, ini SMA ada sih. SMA apa namanya? Jawabannya ada yang menjawab tidak ada nih. Oh tidak ada. Yang mana? Yang SMA 1, SMA 2? SMA 1 yang soal pertama. Jawabannya tidak ada. Ada nggak dari Muhammad Bashir dari temannya Jacob yang kalau dia berbagi dengan temannya yang manapun, Jacob pasti bisa lihat gitu. Jawabannya? Temannya Jacob itu siapa? Lena, Charles, Peter, Monica, ada berapa tuh? Ada 5 ya? Ada 5 kan? Nah, ada nggak temannya Jacob kalau dia berbagi dengan temannya yang manapun, si Jacobnya bisa lihat gitu. Masa sih nggak ada? Oke, berarti ada ya. Terus ada juga jawaban dari siswa. Ini jawabannya Charles, jawaban dari Aurora untuk soal yang SMA mana? yang pertama. Oh, coba Charles coba. Berarti kan Charles itu temannya Jacob ya. Nah, coba Charles kalau dia berbagi dengan siapapun temannya dia, itu pasti Jacob bisa lihat. Iya nggak? Karena Charles temennya cuma 2, cuma Jacob sama Peter doang, dan Peter itu temennya Jacob juga gitu ya.
Ada ya? Terus ada jawaban lain dari Adila, ini Peter dan Charles untuk soal yang pertama untuk anak yang level SMA ya. Peter dan Charles. Oh iya bisa. Jadi itu kan berarti bisa Peter, bisa Charles kan ya? Ya, Peter dan Charles. Ini jawaban dari Adila Farhah Nursyifa. Itu benar ya berarti ya? Yang apa? Yang soal yang pertama buat level SMA. Adila Farhah. Yang kedua ada? Oke, yang kedua ini yang pertama kali menjawab untuk level SMA itu adalah Baru Adi, atas nama Siapa? Baru Adi. Ini jawabannya Lena. Baru Adi. Lena, coba. Lena, ada nggak Lena. teman Jacob yang kalau dia berbagi dengan temannya yang manapun, selain Jacobnya ya, itu Jacob nggak bisa lihat gitu. Bener ya Lena ya. Karena Lena, ya? Okay. temannya kan apa Michael sama Eve, dan Michael sama Eve tidak terhubung sama Jacob kan ya. Oke, ini udah dijawab semua. Dan yang barusan tadi saya sebutkan itu penjawab pertama untuk setiap pertanyaan. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan sekarang sudah melek ya. Nah, contoh selanjutnya adalah yang untuk SMA ya. Nah, ini kalau misalnya masih agak susah membayangkan, itu bisa pakai kertas ya, disiapin kertas gitu ya. Jadi berang-berang itu mengembangkan suatu bahasa untuk melipat kertas katanya. Nah, saya pindahkan dulu, saya nggak bisa baca soalnya. Bahasa ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana setiap lembaran kertas dapat dilipat dengan sisi-sisi lurusnya, jadi kayak origami ya. Salah satu perintah dalam bahasa ini adalah fold, lipat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa ya statement, ada tulisan E sama dengan fold A, B, itu artinya Anda melipat sisi A, gitu ya. Ini kan fold A, B ya. Jadi sisi A-nya dilipat agar dia nempel pada sisi B gitu. Jadi gimana caranya supaya sisi A yang ini nempel di B gitu. Semuanya gitu. Satu garis itu nempel di B gitu. Nah, dengan perintah ini Anda membuat sisi baru, yaitu sebuah garis yang membentuk lipatan. Ya. Jadi kan kalau misalnya si garis A ini, sisi A ini kita tempelkan ke B, ke sini, ya itu kan nempel tuh ya sekarang di sini ya si A-nya. Ya, sisi A-nya kan nempel tuh sekarang ke B, maka dia membentuk garis baru yaitu E yang ini. Ini garis barunya. Nah, gitu. Jadi garis barunya kita kasih nama E. Tahu dari mana kok dinamakannya E ini ya? Tadi kan sintaksnya begini nih. E sama dengan fold A, B. Jadi artinya kalau A di fold, sisi A dilipat ke sisi B, maka dia akan menghasilkan sisi yang kita beri nama E. Gitu. Jadi kalau kalian mau nyobain, kalian boleh nyobain pakai kertas ya. Nah, kemudian selanjutnya perintahnya adalah yang ini, yang F ini. F sama dengan fold A ke E gitu. Jadi si A-nya yang tadi di sini, kasih warna lain gitu, A-nya yang tadinya di sini, gitu ya, itu diambil ya ujungnya, kemudian dilipat sedemikian rupa sehingga sisinya nempel ke E gitu. Jadi saya nggak bisa memvisualisasikannya. Jadi sisi ini dibawa ke sisi E gitu. Nah jadinya adalah seperti gambar yang ketiga itu kan ya. Gitu ya. Jadi harap dicatat bahwa kertas ada di meja selama pelipatan gitu. Jadi lurus lah ya di sisi yang di sisi yang rata gitu. Dan panjang sisi B adalah 2 kali sisi A gitu ya. Jadi panjang sisi B itu 2 kalinya panjang sisi A gitu ya. Jadi persegi panjang dan si B-nya itu 2 kalinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana tampak bentuk kertas ABCD setelah menjalankan ketiga perintah di bawah ya, bukan di atas ya. Ketika ini nih, perintah ini. E sama dengan fold C, A, kemudian F sama dengan fold C, D, kemudian G sama dengan fold A, F. Yang mana? Kalau bingung boleh pakai kertas ya. Pakai kertas aja, coba pakai. Ya kira-kira lah ya kertasnya ya, nggak usah sama-sama banget juga bisa. Coba. Ini ada hadiahnya lagi nggak? Ada yang nanya gitu.
Ini harus nanya Bu Emma nih kalau saya mintanya jatahnya 4 soalnya. Oke, tapi mungkin ada yang mau jawab, boleh lah ya. Oh, ini ada jawaban dari Sri Widyawati di SMP 3 Jakarta. Jawabannya C nih katanya nih. Oh, ini yang C katanya bentuk kertas. Coba. Oh, ini jawabannya beda-beda ya. Oh, beda-beda. Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Ada yang ini nggak? Ada yang praktek pakai kertas nggak? Kalau ada yang praktek pakai kertas, coba bisa dilihatin mungkin di video. Ya, ini coba pakai kertas kalau misalkan mau ya. Coba. Saya coba ambil kertas. Oh, ya udah Pak Arzaki mau nyobain. Oh, ini Jawabannya apa aja tuh? Jawabannya apa aja? Oh, ini paling banyak jawab. Ini beda-beda semua ya. Ada yang jawab A, B, semua pilihan ada yang jawab. Oh, semua pilihan ada yang jawab. Semua pilihan ada yang jawab. Oke, kita lipat apa namanya? Di sini kan kita perintahnya C dulu ya, C ke A. Jadi kalau misalkan kalian lihat gitu ya, itu pelipatannya cukup sederhana sih. Ambil aja kertas selembar A4 atau apa, terus kalian lipat C ke A, berarti kan nanti tinggal jadi setengahnya. Kemudian apalagi? Lihat di sana. Terus C-nya dilipat ke D. Oke, C-nya dilipat ke D. C-nya dilipat ke D. A ke B, oh sorry, ini C ke A. C-nya berarti jadi ke sini. Oke. Jadi nanti ada F di tengah-tengah harusnya ya? Ya, betul. Terus terakhir A-nya, A di posisi di mana? A posisinya paling kiri kan ya? Iya. Dilipat ke F yang tadi di tengah-tengah itu. Oke, ya, jadi jawabannya yang benar adalah yang mana? Jeng. Yang B harusnya ya? Iya, betul sekali. Yang B, sorry, yang A, sorry. Yang A. Yang A. Ini kalau masih bingung boleh ambil kertas ya. Bentar, saya mungkin bisa share. Jadi ini sebenarnya ada, sebentar, ini ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Ini sebenarnya ada di Bebras.org. Oh, ini nih ya. Atau saya kasih linknya aja mungkin ya. Bentar, saya buka dulu. Saya buka Bebrasnya dulu. Oh, belum ngerti. Ada yang belum ngerti katanya. Oke. Bentar, atau saya copy paste dulu ya. Bentar. Oke. Gimana caranya ya? Saya ini dulu ya. Saya copy paste dulu ke slideshow saya supaya kelihatan. Nah, baru saya share lagi. Oke, kita akan coba caranya. Dulu. Caranya mana ya? Ini, mudah-mudahan nggak bingung. Ini ada step by step-nya. Aduh, ketebuk-tebuk ya, nggak apa ya. Jadi pertama kali kan yang itu tuh yang paling kiri ya, yang ini nih, yang ini. Yang ini kan kertasnya kan, ini kan kertasnya ini gitu ya. Pertama kali kertasnya itu. Nah, terus katanya fold C ke A. C itu kan yang mana sih? C itu yang ini kan ya? Default ke A kan berarti tadi kan katanya syaratnya B itu kan panjangnya 2 kalinya A sama C, berarti kan B itu panjangnya 2 kalinya A, berarti kan 2 kalinya C juga. Nah, berarti kan jadi setengah gitu ya. Ya, jadi si C-nya itu numpuk ke A gitu. Nanti gambarnya jadi gambar yang kedua ini, gitu kan ya. Jadi sisi yang sebelah sini itu ada A sama C. Terus yang sisanya masih sama yang atas B, yang bawah D. Kemudian yang kanan kan ada lipatan baru, itu dikasih E gitu. Karena katanya disuruh E kan. Nah, kemudian udah 2 begitu. Saya nggak ada kertas lah. 2 kayak gini gitu ya. 2 kayak gini. Nah, terus katanya saya akan buat garis F yang dia akan melipat C ke D gitu. C-nya yang mana? C-nya kan ini kan tadi yang habis dilipat, yang ini ya, yang di bagian atasnya ini kan ya. C-nya di bagian atasnya. Nah, kemudian dilipat ke D gitu.
Kalau yang suka main origami biasanya lebih kebayang. Jadi ujung ininya dilipat ke sini gitu ya. Apa si C-nya dilipat ke supaya nempel ke paling bawah gitu. Nah, maka dia akan jadi yang ini gitu. Gitu. Mungkin kalau ada yang masih bingung si F-nya itu jadi ini ya, sisi yang jadi sisi nanti gimana ya? Jadi sisi lipatannya gitu. Sisi lipatannya di sini gitu. Dibayanginnya pakai kertas. Mungkin cari sambil ambil kertas ya, adik-adik semua, biar enak gitu ya. Karena kalau nggak pakai kertas, bagi yang kesulitan nggak pakai kertas susah kalau dibayangin. Mending pakai kertas nggak apa-apa. Jadi tadinya ya yang si C di sini tuh dilipat ke sini. Nah kan ini kan ada baru ya si F gitu. Nah terus terakhir A-nya, A tuh yang mana? A itu yang paling sini kan ya? A itu yang paling sini, itu ditempelkan ke F gitu. Ini ada. Nah, jadi begitu kira-kira ya. Jadi jawabannya yang mana ya? Yang A ya, yang A ya. Yang A, betul. Gitu ya. Jadi ini soalnya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Alicia, juga tadi Pak Zaki juga sempat bilang tidak perlu menghafal rumus gitu ya. Jadi lebih ke logika. Ya. Aisyah akhirnya bilang akhirnya aku ngerti. Oke. Ya, jadi matematikanya paling itu ya tadi matematikanya bahwa panjang B sama dengan 2 kali A gitu aja paling kan ya. Maksudnya nggak susah gitu. Jadi yang lebih harus lebih mikirnya adalah yang bagian logikanya justru. Begitu. Sudah? Ada pertanyaan soal ini? Nah, nanti Oke, ini ada pertanyaan dari Bashir. Kenapa F-nya nggak dilipat jadi segitiga? Kenapa F-nya tidak dilipat jadi segitiga? F itu sisi ya? Kenapa F-nya tidak dilipat jadi segitiga? Itu kayaknya harus bikin demo ya. Mungkin Bu Sally mau mau nunjukin demonya ini aja nggak usah share screen materi tapi origaminya ditunjukin. Oh, oke. Lebih enak kayak gitu kayaknya. Sebentar. Discard aja ya. Oke. Itu perhatikan semuanya ke Bu Sally. Ada kertas yang ini kertasnya sebenarnya tidak terlalu merepresentasikan, tapi nanti kita lipat aja lah ya. Jadi kan ada kertas gitu ya, selembar gitu. Nah tadi masih ingat nggak? Saya soalnya nggak ingat nih ininya apa perintahnya. Oh perintahnya, tadi kan ini adalah B gitu ya. Ini B, ini A gitu ya. Terus ini C, terus yang bawahnya D gitu. Nah tadi kan katanya sisi A itu sisi C ditempelkan ke A ya. A, betul. Jadi kalau misalnya ini C, jadi bayangkan ini C, ini A gitu ya. Berarti ini kan sisi C ditempelkan ke A gitu. Nah itu langkah pertamanya ada di agak ke atas aja mungkin biar kelihatan gitu ya. Kurang ya? Iya, nah itu dia. Saya soalnya nggak bisa lihat saya sendiri, saudara. Oke, iya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita lipat si C-nya tadi ke A. Ini C kan, C lipat ke A gitu. Nah, gitu. Terus yang kedua tadi apa ya? Kita akan melipat si C-nya ke D. C-nya kan yang ini kan tadi ya. Ini C kan yang bagian atas ya, A yang paling bagian bawah. Nah, si C-nya dilipat ke mana tadi? Ke bawah, ke D. Ke D. D itu yang di bawah kan ya. Ini ceritanya kertasnya itu ya. Ini soalnya kertasnya lebih panjang. Nah, jadi ini si C-nya kan yang ini kan ya, dilipat ke bawah. Oh, Basir katanya udah ngerti. Oh, siap, udah ngerti. Kebayang ya, kebayang. Jadi pas dilipat, mungkin dilanjutin aja, Bu Sally nggak apa-apa. Biar takutnya ada yang masih belum ngerti nanti. Ini ya, nah itu dilipat ke bawah. Karena ceritanya ini D-nya sampai sini lah ya. Nah itu udah terlihat ya. Jadi itu di langkah yang barusan si C-nya dilipat ke D. Ini kan C kan ya. C itu kan yang bagian atas. A itu kan yang bagian bawahnya berarti kan ya. Nah si sisi C itu gimana caranya biar dia nempel ke D gitu kan. Berarti kan begini kan. Nah ini kan si C-nya jadi nempel nih ke D. Gitu. Ya, itu langkah yang kedua. Terus terakhir. Dan langkah yang terakhir adalah A-nya dilipat ke F. A-nya kan tadi yang ini kan ya. A-nya kan yang ini. Nah, F itu adalah sisi yang muncul karena tadi lipatan yang kedua. Ini kan jadi F nih kan ya. Ini jadi F.
Nah, terus ini A, gimana caranya supaya ini A ini nempel ke F gitu. Kan berarti kan, gimana? Nah, ini ceritanya nggak ada. Itu dia. Susah. Nah, ininya kan jadi begini. Gitu. Kira-kira ya. Ya, ini kan sisi A ya. Gimana caranya supaya dia nempel semuanya nih sisinya ke F yang ini gitu. Nah, jadinya harusnya bentuknya jadi seperti ini. Ini sih paling ya itu banyak latihan sih. Harus banyak latihan sih. Udah ngerti tadi, udah nyobain pakai kertas. Makasih. Oke. Ya. Ada yang tanya lagi Bu soalnya masih penasaran. Isan bilang kayak gitu. Selesai ya. Oh ya, nanti kita liatin di mana kalian bisa banyak latihan soal-soal kayak gitu, dan nanti kalau misalnya sudah menjawab dan masih salah pun nanti ada pembahasannya gitu ya, harusnya begini loh gitu ya. Oke, dan bahkan ada juga sudah dibuatkan video ya, jadi video penjelasan kalau misalnya masih belum mengerti gitu. Saya share dulu ini ya, timeline supaya kalian nanti mau ikut tantangan bebas kan ya, jadi supaya tidak ketinggalan. Oke, jadi ini mungkin kalau ada yang mau nyatet silakan, tapi nanti harusnya dikasih sih ya di grup. Oke, jadi timeline kita untuk ikut tantangan bebas itu, bentar ini kok nggak keluar. Oke, tantangan bebas itu nanti kita akan kerjakan di rumah masing-masing, terserah sih, pokoknya online kan ya, di tantanganbebras.ipb.ac.id gitu, si tantangan bebasnya. Nah, sebelum tantangan bebas itu kan kalau tantangan bebas udah beneran lombanya gitu kan ya. Nah, sebelumnya itu ada gladi resik gitu. Jadi cobain dulu H-1, kita nanti kalian akan coba dulu gimana sih caranya menjawab atau melihat pertanyaan di tantangan bebas.ipb.ac.id ini gitu. Nah, sebelumnya lagi gitu, kalau misalnya kalian mendaftar melalui Biro Bebras Universitas Telkom, itu kalian akan diberi fasilitas untuk latihan mulai dari hari ini atau besok lah ya, itu sampai sebelum tantangan bebasnya berlangsung gitu ya. Di mana? Itu linknya di http tel-u.ac.id/city gitu. Tadi dash ya. Jadi tel-u.acid/city. Itu workshop tantangan bebas. Jadi kalian bisa latihan yang tadi soal-soal kayak tadi gitu. Ya, jadi soal-soal kayak tadi kalian bisa latihan di sana sebelum kita melakukan tantangan bebas. Nah, sekarang waktunya adalah untuk yang SMA, tantangan bebas itu tanggal 10 November. Ya, jadi diingat-ingat tanggal 10 November untuk yang SMA. Kemudian untuk yang SMP itu tanggal 11 November. Jadi yang SMA lebih cepat daripada yang SMP, beda sehari. Nah, kemudian gladi resiknya kalian mau nyobain dulu gitu ya, si tantangan bebasnya itu sehari sebelumnya. Jadi kalau yang SMP berarti 10 November, yang SMA 9 November. Gitu. Ya, nanti untuk tantangan bebasnya sendiri itu ada 15 soal, ini yang tandingnya ya, yang beneran lombanya itu 15 soal selama 45 menit. Lebih sedikit ya, tadi Alicia kan katanya 25 ya. 25 ya. Kayaknya 15 soal ya, 45 menit. Nah, kemudian waktunya itu kalian bisa ambil dari jam 8 sampai jam 4. Jadi terserah gitu. Jadi sebenarnya ngerjainnya sih 45 menit, tapi bisa ngerjain misalnya dari jam 8 sampai jam 8.45 atau mengambil paling ujung gitu ya, sampai jam 4 gitu. Jadi jam 4 kurang 45 menit sampai jam 4 itu juga boleh. Jadi bebas mau cari slot waktu yang mana gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sebelum kalian bisa ikut workshop dan lain-lain itu ada pendaftaran. Nah, ini kan harusnya kalian sudah daftar ya kemarin ya, karena ini pendaftarannya sudah ditutup di daftar bebas siswa ya. Jadi mungkin kalian atau orang tua kalian yang mendaftarkan itu otomatis kalau misalnya kalian sudah mendaftar di Biro Tel-U, di Biro Universitas Telkom, itu nanti akan diurus oleh kami pendaftaran ke tantangan bebasnya gitu, yang lomba benerannya yang di merah itu gitu. Ya, nanti diurus oleh kami. Nah, tanggal-tanggal penting tadi saya nggak kelihatan. Jadi sebenarnya tadi workshop tantangan bebas kalau kalian apply-nya lewat Tel-U itu kalian bisa pakai e-learning-nya Tel-U, website-nya yang link-nya di sini http tel-u.acid/city gitu ya. Mulai dari kemarin sebenarnya
Tapi nanti kalian akan dikasih account-nya oleh Bu Ade di apa? Bu Ade atau Bu Emma ya di grup gitu ya. Nah, kemudian tanggal 7 November nanti kalian bisa cek coba ya. Jadi ingat tanggal 7 November, coba kalian ke tantanganbebras.ipb.ac.id untuk melihat apakah nama kalian sudah menjadi peserta tantangan bebras yang sah gitu ya. Maksudnya jadi kami akan mendaftarkan, tapi nanti kalian cek apakah memang sudah ada di sana namanya tanggal 7 November. Oke. Nah, tanggal 9 Novembernya, jadi kalau kalian sudah terdaftar secara sah, maka kalian akan dapat akun di tantangan bebras IPB ACID itu. Jadi kalian boleh nyoba mulai dari tanggal 7 itu sampai tanggal 9. Tanggal 9 ditutup gitu. Karena tanggal 9 itu sudah mulai ya yang SMA ya. Jadi yang SMA itu sudah mulai latihan tantangan bebras. Kemudian tanggal 10 Novembernya SMA sudah tanding gitu. Sementara SMP baru latihan. Gitu ya. Dan terakhir SMP akan tanding di tantangan bebasnya itu tanggal 11 Novembernya. Itu aja sih ya, itu tanggal-tanggal penting. Nah, mungkin yang ini yang tadi yang hijau tadi ya. Jadi yang sebelumnya yang ini kan yang hijau itu ada workshop ya. Jadi habis kalian daftar, yang kalian pertama kali yang untuk latihan gitu ya. Untuk latihan itu Tell You ada portal namanya Tell You ACID City itu, account-nya di sini saya kasih tahu sih dia. Account-nya ini ya. Jadi username-nya itu alamat email ketika kalian mendaftar. Password-nya itu user-celo2020. Ya, jadi kalian coba masuk ke sana, nanti kalian bisa lihat soal-soalnya. Mungkin nanti sore ya atau besok pagi gitu. Ya. Jadi persiapannya seperti itu kalau yang mendaftar di Biro Bebras Universitas Telkom gitu ya. Jadi boleh tanya-tanya juga karena sudah dibuatkan grup WA kan ya. Oke. Nah, kemudian yang akan kalian dapatkan itu selain bisa mengakses, itu kalian akan mendapatkan pendampingan sebelum dan saat pelatihan tantangan bebas gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan kayak tadi, ini gimana sih caranya, itu nanti bisa tanya ke grup WA gitu ya. Nah, mungkin ini yang bisa salah satu yang menjadi motivasi gitu ya. Walaupun kalau kemarin tuh ketika pertemuan sama anak SD tuh ada yang bijaksana ya bilang katanya yang penting ilmunya gitu kan ya. Tapi sebenarnya kami juga menyiapkan reward gitu, menyiapkan hadiah dari Tell You ya, dari Universitas Telkom untuk 3 siswa yang mendapatkan skor tertinggi di e-learning di LMS ini, di yang ini ya. Jadi kan nanti kalian tanggal 2 sampai tanggal 7 itu kan kalian akan latihan di portalnya Tell You gitu ya. Nah, itu akan dinilai. Ya, jadi 3 siswa peraih skor tertinggi itu akan mendapatkan e-money masing-masing Rp100.000. Ya, e-money-nya mungkin pakai link aja atau saya nggak tahu Bu Emma mungkin bisa pakai yang lain. Ya, jadi masing-masing dapat Rp100.000. Gitu. Nah, kemudian ada workshop, ada tantangan bebras tadi kan ya. Kalau workshop itu kan latihan di Tell You. Nah, tantangan bebras itu yang tandingnya gitu. Tanding benerannya. Nah, ketika kalian bertanding, nanti bagi 3 siswa yang mendapatkan skor tertinggi juga, itu akan mendapatkan hadiah dari Tell You, dari Biro Bebras Universitas Telkom gitu. Yang pertama adalah kalian akan mendapatkan uang tunai, masing-masing 600, 400, dan 200.000 rupiah. Jadi itu berarti yang peringkat pertama, kedua, ketiga gitulah ya. Dan semuanya akan mendapatkan Bebras Card. Bebras Card itu jadi kayak kartu-kartu isinya problem-problem bebras ya, tapi bentuknya kartu gitu ya. Gitu sih ya soal reward. Nah, sekarang kalau misalnya kalian sudah lewat di tanggal 10 buat yang SMA dan tanggal 11 yang buat SMP, itu maka pengumumannya nanti akan dipublikasikan setelah kan banyak ya, mungkin ada masalah teknis dan lain-lain, itu sudah diselesaikan dulu, nanti baru ada publikasi pengumumannya ya. Jadi publikasinya itu langsung di website Bebras Indonesia gitu, di tantangan bebras ipb.ac.id. Jadi sudah tidak pakai Tell You lagi ya. Rewards-nya kalau misalnya kalian yang mendaftar di Biro Tell You itu reward-nya yang tadi ya, yang tadi. Nah, si Bebras pusatnya sendiri itu reward-nya akan mendapatkan sertifikat gitu ya.
Nanti sertifikatnya akan dikumpulkan ke kami, ke TELU, nanti akan didistribusikan melalui TELU gitu ya. Sertifikatnya ada 2 macam. Yang pertama adalah sertifikat yang mencantumkan nilai tantangan. Jadi kalian dapat berapa sih kemarin tantangan pas lagi lomba gitu ya. Kalau nilainya lebih dari 50 gitu, 50 ke atas nilainya. Tapi kalau nilainya kurang dari 50, maka sertifikatnya tidak akan mencantumkan nilai tantangannya gitu. Nilai ketika kalian mengerjakan tantangan bebas. Gitu sih ya. Ini yang satu, ini yang kedua gitu. Nah, informasinya cuma segitu aja gitu ya. Nanti informasi ini juga akan dikirim via WA. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang belum masuk grup WA, itu bisa kontak ke sini. Ini nomornya Bu Ade ya kalau nggak salah ya. Ke 0813 1724 8929. Begitu. Nah, sekarang mumpung masih live, kalau misalnya ada pertanyaan terkait yang tadi, bukan soal udah ya, terkait itu ya, terkait apa tanggal-tanggal tadi gitu apa, atau mungkin belum ngerti apa sih LMS dan lain-lain itu, boleh ditanyakan sekarang. Silakan. Mungkin ada yang belum terjawab. Ada yang mau nanya, ini chatnya udah 99 sehingga. Kayaknya pertanyaannya udah dijawab juga sih di sini. Udah, oke. Oh, ada Bu Ade ya? Oke. Kecuali kalau ada yang mau raise hand juga boleh sih. Bu Ade, saya perlu perlihatkan itunya apa? LMS. LMS-nya. Atau Pak Arzaki mau liatin LMS-nya, Pak? Iya, Pak Arzaki aja. Ya Pak Arzaki ya, silakan. Ya. Saya stop. Yang udah tadi ada yang bagus tuh. Bisa drag and drop. Soalnya ya, soalnya. Oke. Ya, baik. Sebentar. Ada yang nanya, untuk yang menggunakan email lebih dari 1 orang, username bagaimana? Nanti tanya ke Bu Ade lah ya. Itu emailnya lebih dari 1. Username-nya sama. Oke, sebentar. Saya akan share screen dulu dari yang tadi. Ya. Misalnya kakak Ade ya? Bisa jadi sih. Sri Ayu. Ini jadinya teman saya deh. Ini orang TLU juga deh. Iya, jadi kalau username-nya 1 untuk beberapa orang, nanti jadinya 1. Dia bisa dual login, bisa triple login gitu. Jadi cuma 1. Oke, ya baik. Ini buat adik-adik SMA sama SMP semua, bisa lihat layar saya ya. Saya lagi share screen. Nanti username dan password-nya itu sesuai dengan yang kalian peroleh. Jadi tadi udah diberikan juga username-nya, email, kemudian password-nya user Selo 2020. Kalau saya sendiri username dan password-nya lain. Oke. Nanti kalian akan melihat halaman yang ini, dan kemudian di sini masih hidden ya, masih belum bisa diakses karena sedang diperbaiki juga aksesnya. Nanti saya akan memperlihatkan satu aja, ini nggak apa-apa, tapi nggak akan saya kerjakan sih. Jadi cuma buat kalian aja soal-soalnya kayak gimana. Ini salah satu soal buat level SMA yang tingkat penegak ya. Jadi di sini ada soal yang akan kalian kerjakan. Nah, di soal ini sebenarnya tidak ada batasan waktunya, jadi mau dikerjakan dalam waktu 1 jam boleh, 2 jam boleh, bahkan 1 harian ngerjain ini juga boleh. Kemudian batas pengerjaan waktunya tadi yang sudah disebutkan, bahwa ini bisa dikerjakan atau diakses antara tanggal 2 sampai tanggal 7. Nanti kalian akan memperoleh hadiah jika memperoleh skor yang paling besar gitu ya, tadi sebagaimana telah diinformasikan juga oleh Bu Seli. Dapat link aja atau e-money dari link aja tadi sebesar Rp100.000. Nah, mungkin satu hal yang perlu saya informasikan kepada adik-adik SMP dan SMA semua di sini, penilaiannya itu akan dilakukan berdasarkan nilai untuk percobaan pertama. Jadi kalian bisa mencoba berkali-kali, tapi nilai yang akan diambil hanya untuk percobaan yang pertama saja. Oke, sorry, ini ada yang coret-coret. Sama ternyata ya, jiwa aja macam.
udah pengen ngerjain kayaknya. Udah pengen ngerjain. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Apa namanya? Mudah-mudahan sih besok udah bisa diakses. Nanti soalnya kayak gimana sih? Ini saya akan lihat preview. Nah, ini contoh soalnya. Ini ada deskripsi soal tentang merapikan mainan gitu ya. Terus ada pertanyaan dan nanti ini contoh soalnya ini adalah apa namanya? Menjodohkan atau matching. Jadi ya sama sekali nggak ada rumus yang harus dihafal di sini. Ini soal pertama. Soal yang lainnya beberapa adalah soal yang formatnya pilihan ganda di sini. Ini adalah soal pilihan ganda, kemudian ada soal pilihan ganda lagi. Ini juga masih pilihan ganda ya, kalau misalkan kalian lihat. Nah, ini ada soal yang apa namanya terkait sama bentuk-bentuk objek. Jadi memang nggak ada rumusnya. Jadi jangan khawatir kalau waduh saya belum belajar nih, nanti kalian belajarnya langsung sekalian aja gitu ya. Nah, ini ada banyak soal, tapi kebanyakan pilihan ganda atau isian singkat atau menjodohkan juga ada. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi di sini nanti jawabannya tinggal ditulis dan kemudian ini juga ada isian singkat. Nanti setelah kalian mencoba ini semua, udah menjawab ya. Maksudnya bukan cuma next doang. Nah, nanti kalau misalkan ini udah selesai, ini soal terakhir, ada 12 soal. Nanti di navigasi punya kalian juga akan bisa lihat, oh ini soal yang dikerjakan ada berapa banyak yang sudah dikerjakan. Dan kalau misalkan sudah, nanti tinggal klik finish attempt. Nanti jangan lupa untuk submit all. Ini nggak sulit ya, jadi nanti tinggal dicobain aja. Dan nanti jawabannya bakal keluar deh. Ini nilainya 0 karena nggak ada yang dijawab, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan ada pertanyaan, tapi nanti ini mudah-mudahan sih kalau ada pertanyaan yang teknis nanti sekalian dalam ini ya, dalam pendampingannya aja. Kalau sekarang nanti takutnya apa namanya masih bingung. Walaupun saya yakin bahwa adik-adik semua di sini sudah banyak yang semangat untuk ngerjain soal gitu ya. Ini nanti aja. Tapi kurang lebih seperti itu. Nanti nilai yang akan diambil adalah nilai percobaan pertama. Oke, saya kembalikan ke Bu Sally mungkin ya. Ini ada yang tanya username-nya. Tadi ya, username-nya itu email ketika mendaftar. Kemudian password-nya itu user celowe 2020. Nanti akan di-share di WA group juga kok ya. Jadi nanti bisa dilihat. Karena sekarang kalau misalnya mau nyobain pun belum bisa ngelihat soalnya. Mungkin baru dibuka nanti malam atau besok pagi. Mungkin ya besok pagi ya. Ini ada pertanyaan dari Aisyah, mungkin saya coba jawab dulu. Ada pertanyaan esai tidak untuk latihan? Untuk latihan ini tidak ada pertanyaan esai. Jadi nilai pertanyaannya mungkin yang paling mirip esai itu isian singkat ya. Isian singkat itu nanti ada satu kotak yang harus diisi sama ketikan kalian dan nanti itu akan dinilai secara otomatis juga. Waktu latihannya mulai besok pagi sudah bisa diakses sih sampai tanggal 7. Iya. Jadi sebenarnya latihannya tuh bisa diakses sampai sebelum tantangan bebas sih. Cuman tadi yang untuk kepentingan hadiah tadi, reward tadi, itu yang akan dinilai itu hanya yang mengerjakan latihan di periode sampai tanggal 7 November gitu. Dan yang perlu diingat, yang dinilai yang percobaan pertama ya. Yang percobaan pertama. Gitu ya. Jadi nanti yang paling yang nilainya paling tinggi dan paling cepat sebenarnya, jadi waktu juga yang akan mendapatkan reward. Ntar ada pertanyaan lagi enggak? Ini latihannya lebih ke logika ya, jawabannya ya. Iya, enggak ngoding. Ada ngoding nggak ada. Maaf tadi link untuk latihannya mana? Nanti kalau ada yang kelewat di ini aja, di Telegram juga nanti akan kami informasikan. Grup WA juga ada. Jadi linknya ini tadi adalah telyu.ac.id/city/ct. Tel-u ya. Nah, iya. Oke.
Ada pertanyaan lagi? Coba saya lihat. Latihannya cuma ada 12 soal ya. Sebenarnya ada banyak sih soalnya. Tadi 12 soal itu untuk satu paket diambil dari Bebras 2016. Jadi ini pertanyaannya Restu kelas 9B. Jadi soalnya ada banyak Restu. Tenang aja. Ada yang bilang, Zahwa, kemarin udah sempat nyoba-nyoba untuk latihan, tapi benar-benar soalnya butuh logika banget dan jelimet banget. Sebenarnya nggak jelimet sih. Tapi butuh ketelitian mungkin ya, lebih ke arah butuh ketelitian. Ada contoh soal yang SMP atau tidak? Ada. Nanti ada. Jawaban dari pertanyaannya Nasi. Soalnya untuk satu, nanti lihat aja deh ya soalnya ada berapa. Jangan khawatir sama soalnya ada cukup banyak. Jadi ada paket-paket gitu ya. Jadi ada satu paket ada yang isinya 12, ada satu paket yang saya tadi lihat ada 17 gitu. Jadi macam-macam. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Udah jam 5 ya. Udah jam 5. Oke. Sip. Kak, kalau mengerjakan soalnya kurang dari waktunya gimana? Ini di mana nih? Di LMS kayaknya atau di tantangan Bebras ya? Bebrasnya. Bagus lah berarti bisa mengerjakan 15 soal, misal 15 menit udah selesai, ya nggak apa-apa gitu. Nggak jadi masalah. Tapi kalau waktunya berlebih ya biasanya nanti nggak bisa submit sih paling. Harus tunggu gitu ya? Harus tunggu gitu. Selama sampai tanggal 7 nanti waktu mau ngerjainnya terserah aja. Iya, terserah. Ini pertanyaannya Basir. Mau kapanpun, pagi, siang, sore, boleh gitu. Asal jangan pas lagi sekolah ada guru menerangkan, kalian ngerjain gitu ya. Kalau SMA ada hadiahnya, SMP ada nggak? Ada juga ya, Bu Sari? Ada. Per level. Jadi tadi kan 3 orang ya? 3 orang itu per level. Ya. Jadi SMP ada 3, SMA ada 3, gitu ya. Yang SD juga ada 3. Ya, SD bahkan 6 ya. Jadi jangan khawatir yang berkompetisi ini SMP dengan SMP, SMA dengan SMA harus di hari yang sama atau boleh dalam periode 2 sampai 7. Yang jelas periode 2 sampai 7 tadi untuk penilaian di hadiahnya gitu ya. Jadi nggak harus di hari yang sama. 2 sampai 7 itu tuh yang itu ya yang 100.000 tadi ya yang apa yang LMS. Nanti yang ada lagi yang tantangan Bebras itu kan kalau yang SMP tanggal 11, yang SMA tanggal 10 ya. Nah, ya, itu juga ada lagi gitu. Itu ada 3 orang lagi gitu. Itu yang apa namanya yang tanggal tanggal 10 atau 11 itu dari jam 8 sampai jam 4 sore kalau nggak salah. Ini wajib ikut nggak? Nanti informasi lebih detailnya akan diinformasikan lewat grup WA atau channel Telegram deh ya. Ini pertanyaannya kayaknya udah banyak yang terlalu teknis. Gladinya jam berapa nanti akan diinformasikan. Oke. Karena waktunya sudah jam 5:04, jadi kita tutup saja ya. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas semangatnya gitu ya, karena banyak sekali yang nanya, berarti masih pada semangat berarti ya. Mudah-mudahan nanti segera bisa latihan ya, bisa ikut workshopnya. Nanti info-info yang teknis atau non teknis pun kalau misalnya baru kepikiran, nanti malam baru kepikiran gitu ya, ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp, insya Allah nanti direspon. Oke, kira-kira seperti itu. Selamat sore semuanya, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Alicia juga tadi terima kasih ya. Wabarakatuh. Bye guys.
Oke, tinggal Pak Bambang, Pak Fasma, sama mungkin ada yang mau ini lagi nggak? Ada yang mau join untuk bahas LMS? Masuk ke Zoom lagi. Saya e-learning.